Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang sistem cerdas atau machine learning ya. Di mana pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang metode Cummins ya, metode clustering Cummins ya. Di mana metode Cummins ini merupakan salah satu metode unsupervised learning gitu ya. Seperti yang sudah saya share PPT-nya, silakan Anda download, Anda baca. Ya, saya akan presentasikan dan saya jelaskan ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah tentang metode Cummins dan confusion matrix ya. Pokok bahasannya ada dua ya, Cummins dan confusion matrix, dan nanti juga ada contoh kasus yang akan kita bahas tentang bagaimana implementasi Cummins ya untuk mengcluster atau mengelompokkan data tentang bunga iris ya. Jadi ada dataset iris, nanti akan saya contohkan bagaimana nanti iris itu dikelompokkan berdasarkan ciri khas masing-masing data ya, menggunakan metode clustering Cummins. Kita mulai dari metode Cummins dulu ya. Clustering adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan ya, unsupervised, yang memungkinkan kita mengelompokkan kumpulan objek atau kumpulan data berdasarkan karakteristik yang serupa atau similarity ya. Secara umum ya, dapat membantu untuk menemukan struktur yang bermakna di antara data. Ini juga biasanya digunakan untuk aplikasi data mining ya, di mana Cummins ini juga sebetulnya salah satu metode yang seringkali digunakan kalau kita melakukan mining data. Mengelompokkan data serupa dan menemukan pola yang mendasarinya. Salah satu metode clustering yang paling umum adalah algoritma Cummins atau metode Cummins ya. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mempartisi atau membagi-bagi data menjadi suatu set atau kumpulan sehingga jumlah total jarak kuadrat dari setiap titik ke titik rata-rata klaster diminimalkan atau didekatkan gitu ya. Jadi menggunakan nilai rata-rata atau means ya dari titik-titik anggotanya. Cummins juga termasuk dalam kategori unsupervised learning yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan clustering. Di mana ide yang mendasari dari metode Cummins ini adalah melakukan clustering objek atau pengelompokan objek atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau similarity ya, antar elemen atau data dalam sebuah cluster. Prinsip dasar dari Cummins adalah yang pertama menentukan centroid ya, atau titik pusat setiap cluster yang akan kita targetkan gitu ya. Kalau ada 3 cluster yang kita inginkan, jadi sekelompok data, kalau kita mau pecah menjadi 3 cluster, maka kita harus menentukan titik centroidnya atau titik pusat dari cluster masing-masing cluster. Jadi kita kalau ingin 3 target cluster ya, kita harus menentukan titik pusat 3 cluster tersebut. Pada awalnya centroid setiap cluster itu diberikan secara acak atau mengambil secara acak data di kumpulan dataset ya. Dijadikan ya, kita jadikan salah satu atau beberapa data tergantung jumlah cluster yang kita inginkan.
Kalau 3 berarti kita memilih secara acak 3 data di dalam dataset untuk dijadikan titik pusat klaster atau sentroidnya. Jumlah sentroid identik dengan jumlah klaster. Jadi kalau klaster targetnya ingin 3 ya sentroidnya harus 3. Kalau 4 ya harus 4. Penentuan sentroid awal ditentukan secara random atau acak. Yaitu tadi saya bilang ngambil aja kalau misalkan 3 klaster yang kita inginkan, kita ngambil 3 data secara acak di dalam dataset untuk dijadikan titik sentroid awal masing-masing klaster yang kita inginkan. Kemudian titik sentroid baru dapat dicari melalui proses perhitungan secara berulang-ulang, ya, sehingga ditemukan titik sentroid akhir, di mana sentroid setiap klaster itu tidak lagi bergeser. Nah, berarti itu sudah keadaan stagnan, proses yang berulang bisa diakhiri. Yaitu di mana titik sentroid yang tidak berpindah-pindah lagi atau sudah stagnan, ya, stabil di situ, meskipun sudah dihitung berulang kali. Yang kedua, ya prinsip dasarnya selain menentukan sentroid yang selalu bergeser nanti sampai pada titik yang sudah stagnan, tidak berubah lagi. Yang kedua adalah menentukan anggota dari klasternya ke masing-masing klaster, yaitu mengelompokkan sampel atau data yang berada di dalam dataset ke masing-masing klaster yang dihitung dengan membandingkan jarak setiap sampel dengan sentroid masing-masing klaster. Ya, data itu mendekati sentroid klaster yang mana, maka itulah yang menjadi klasternya. Ya. Contohnya misalkan ada klaster ABC, ya, ada 3 klaster, kemudian data pertama itu lebih dekat ke C, misalkan ke klaster C, maka data pertama menjadi anggotanya klaster C. Kemudian data kedua juga begitu, dibandingkan jaraknya dengan masing-masing klaster, apa sentroid klasternya, lebih dekat kemana, gitu ya. Maka klaster yang terdekat itulah yang sentroid klaster yang terdekat itulah yang akan menjadi klasternya. Sampel yang paling dekat dengan sentroid akan dikelompokkan menjadi satu klaster dengan sentroid tersebut. Artinya menjadi anggota dari klaster yang memiliki titik sentroid terdekat dengan data tersebut. Nah, secara sederhana, ya, algoritma Cummins ini dapat saya tuliskan semacam ini, ya. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu tentukan dataset, ya, atau sampel yang akan kita klaster, ya, dan jumlah klaster target atau jumlah klaster yang kita inginkan. Terserah tergantung kebutuhannya, gitu ya. Yang kedua, berikan nilai titik tengah atau sentroid awal, ya. Nilai awal untuk titik tengah sentroid masing-masing klaster secara random, ya, atau acak, ya, dari data atau sampel dalam database dataset, sorry, ya. Jadi bisa ngambil nilai acaknya itu bisa ngambil misalkan klaster targetnya kita tentukan 3, berarti kita harus mengambil 3 data yang ada di dalam dataset menjadi sentroid awal, gitu ya, untuk masing-masing klaster. Yang ketiga, hitung jarak setiap sampel, ya, atau setiap data yang ada dalam dataset ke setiap sentroid yang ada untuk menentukan kedekatan setiap sampel ke masing-masing sentroid. Nah, jarak terdekat sampel ke suatu sentroid tertentu ditetapkan sebagai dasar keanggotaan sampel tersebut atau data tersebut ke sentroid atau klaster yang bersangkutan. Jadi misalkan data 1 lebih dekat ke klaster A, ya berarti menjadi anggotanya klaster A. Kalau data pertama atau data ke-1 itu lebih dekat ke B, yang berarti masuk ke klaster B. Demikian seterusnya. Yang keempat, ya, hitung ulang, ya, titik tengah sentroid masing-masing klaster berdasarkan nilai min dari setiap sampel yang menjadi anggotanya. Nah, dari langkah ketiga itu kan setiap klaster, ya, akan memiliki anggota, ya, akan memiliki anggota
yang berdekatan nilainya dengan center rate masing-masing klaster. Nah, setelah diperoleh anggotanya untuk masing-masing klaster, maka center rate-nya masing-masing klaster itu dihitung ulang, ya, dihitung ulang berdasarkan nilai min dari setiap sampel yang menjadi anggotanya. Jadi titik center rate-nya ini akan bergerak terus sampai menemukan titik stagnan, ya. Berdasarkan apa dia berpindahnya? Yaitu berdasarkan nilai min atau nilai rata-rata dari sampel yang menjadi anggotanya. Langkah kelima, tinjau ulang, ya, atau tinjau nilai titik tengah atau center rate masing-masing klaster, apakah masih mengalami perubahan. Kalau iya, ya, maka ulangi langkah ketiga. Jadi pada langkah keempat nilai center rate-nya itu bisa berubah. Nah, ketika berubah maka cari anggotanya lagi, gitu ya. Bisa jadi anggota yang sekarang di klaster A karena titik center rate klaster A berpindah, maka anggota klaster A itu bisa tidak lagi menjadi anggota klaster A pada looping berikutnya atau proses berikutnya. Bisa bergerak ke klaster yang lain misalkan gitu ya. Demikian seterusnya, ya. Jadi kalau di langkah kelima ini, kalau nilai center rate-nya masih ada perubahan, ya, maka ulangi langkah 3. Cari lagi anggotanya dengan menghitung jarak setiap data atau sampel ke setiap center rate yang ada, ya, untuk direorganisasi lagi keanggotaan klasternya. Ya, setelah itu hitung lagi titik tengah center rate-nya berdasarkan nilai min anggota setiap klasternya. Nah, langkah kelima jika tidak lagi berubah, ya, dari langkah keempat ini, ya, titik tengahnya sudah tidak berubah lagi untuk setiap klaster, maka prosesnya selesai, gitu ya. Jadi langkah 3, 4, 5 ini bisa berulang-ulang, ya, bisa berulang-ulang sampai keadaan titik tengah masing-masing klaster tidak bergeser lagi, gitu ya. Kalau sudah tidak bergeser lagi maka prosesnya selesai. Nah, secara flowchart bisa saya gambarkan semacam ini, ya. Jadi ini seperti algoritma tadi, ya. Mulai yang pertama preparation untuk tentukan dataset yang akan kita gunakan dalam cluster ini. Kemudian jumlah cluster targetnya ada berapa. Yang kedua, ya, berikan nilai, ya, nilai-nilai titik tengah atau center rate awal masing-masing cluster secara random dengan mengambil data sampelnya secara random, gitu ya. Kemudian hitung jarak setiap sampel ke setiap center rate yang ada untuk dijadikan dasar keanggotaan sampel tersebut pada klaster yang ada, ya. Dia lebih dekat ke center rate yang mana, dialah akan menjadi anggota klaster yang bersangkutan. Kemudian hitung ulang titik tengah center rate masing-masing klaster berdasarkan nilai min keanggotaannya. Oh, ini salah ini ya. Ini mestinya sebentar saya rubah saja. Nah, ini yang salah. Ya. Nanti hitung ulang titik tengah masing-masing klaster berdasarkan nilai min anggotanya. Ya, kemudian diuji, ya, apakah nilai center rate masing-masing klaster berubah. Ya, kalau iya kembali ke hitung jarak setiap sampel ke center rate yang ada. Kalau sudah tidak berubah maka proses selesai, gitu ya. Oke, saya langsung ke ini dulu. Contoh kasusnya, ya, contoh kasusnya saya lompati dulu.
ya. Nah, sebentar, ini berarti nanti gini ya. Ya, ini tadi panahnya berbeda. Nanti saya upload ulang materinya, ya. Kemudian confusion ya, ini confusion. Nah, ini saya nulisnya juga confusion matrix. Oke. Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Jadi ini alat ukur saja ya dari metode klasifikasi atau performance of a classification model or classifier ya. Confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Ya. Nah, ini maksudnya dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang dilakukan yang seharusnya ya, ini mestinya ya. Ini kopinya sebentar. Hasil klasifikasi yang seharusnya. Nah. Ya. Jadi confusion matrix mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Confusion matrix dinyatakan melalui matriks berikut ya. Aktual kelas diletakkan di atas. Ya. Ini yang kelas yang seharusnya. Kemudian predicted class ya, prediktif ya. Ini diletakkan di samping sebagai baris. Pada contoh terdapat dua kelas yang dicantumkan pada confusion matrix, yaitu kelas positif atau yes ya, atau 1 dan kelas negatif atau 0 atau 0 ya. Semacam ini matriknya ya. Ada TP, ada FP, FN dan TN. TP adalah positive true ya, positive true atau jumlah anggota kelas 1 yang berhasil diprediksi dengan benar. Kemudian FP ya, false positif atau jumlah anggota kelas 1 yang gagal diprediksi dengan benar. Kemudian TN ya, true negatif ya, adalah jumlah anggota kelas 0 yang berhasil diprediksi dengan benar. Sedangkan FN ya, merupakan false negatif, merupakan jumlah anggota kelas 0 yang gagal diprediksi dengan benar. Berdasarkan informasi tersebut, maka jumlah anjing yang sebenarnya, ini contoh ya, contoh atau aktual dog, ya, jadi berdasarkan informasi yang ada di sini ya, maka jumlah anjing yang sebenarnya atau aktual dog adalah 5 plus 4, 5 plus 4 ya. Sedangkan jumlah kucing yang sebenarnya atau aktual cat adalah 2 plus 3 ya. Jadi jumlah anjing yang berhasil diklasifikasi dengan benar oleh algoritma adalah 5 yang ini ya. Ini kelas pertama yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Kemudian 3 ini adalah kelas 0, ini kelas 1, ini kelas 0 gitu ya, yang berhasil diklasifikasi dengan benar. Jadi yang kelas 1 itu dog, yang kelas 0 itu catnya, kucing ya. Sedangkan sisanya ya gagal diklasifikasi, yaitu ada 4 anjing yang ini.
Kemudian ada 2 kucing yang gagal diklasifikasi atau dia masuk diklasifikasi sebagai anjing ya. Ada 2 kucing yang diklasifikasi sebagai anjing, artinya ini gagal diklasifikasi sebagai kucing ya. Itu ya. Jadi sebetulnya pada kenyataannya itu jumlah anjingnya misalkan dalam satu data diprediksi atau dikenali ya pada aktualnya kenyataannya itu ada 9 anjing, tapi waktu pengenalan oleh sistem itu cuma 5, yang 4 dikenali sebagai kucing ya, bukan anjing, itu maksudnya gitu ya. Sedangkan untuk kelas yang lainnya ya, yaitu kucing ya, mestinya ada 5 kucing, ternyata di sini yang dikenali benar cuma ada 3 sebagai kucing, yang 2 dikenali sebagai anjing. Artinya 2 ini mestinya kucing, tidak bisa dikenali dengan baik atau gagal ya, gagal dikenali. Nah, ini cuma sepakat yang namanya conversion matrix ya. Akurasi ya, rumusnya nanti akurasinya didefinisikan rumusnya begini: TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus N gitu ya. Jadi akurasi dari sebuah model untuk pengenalan objek itu nilainya bisa diperoleh dengan semacam ini. Tapi ini kan kalau begini ini kan yang benar kan 8, 5 plus 3 dibagi berapa? 5 plus 2 plus 4 plus 3, 8 per berapa? 8 per 14 ya, akurasinya begitu. Sedangkan errornya itu inverse-nya ya, atau kebalikannya ya. 8 per berapa? 8 per 14 ya. 8 per 14 itu 57% ya. Kalau errornya berarti kan inverse-nya. Jadi benarnya akurasinya itu 57%, errornya adalah 43%. Ya, sekitar 43% begitu ya. Kemudian ada istilah TPR, true positive rate, Torekal, ya rumusnya ini, kemudian TNR, rumusnya ini, dan seterusnya. Oke, pada malam hari ini ya saya tidak akan membahas lebih jauh dengan persamaan-persamaan ini. Ya ini Anda bisa pelajari saja, tinggal masukkan nilainya. Ya, rumusnya tidak terlalu sulit ya. Nah, yang saya akan bahas lebih lanjut adalah contoh kasus dari penerapan Kamin ya. Kamin ya, sudah saya buatkan programnya itu ya. Tapi sebelumnya saya minta masukan, ada yang perlu ditanyakan dulu ya tentang penjelasan sederhana itu tadi. Mohon tanggapannya. Jadi intinya Kamin itu suatu metode unsupervised learning yang bisa digunakan untuk mengelompokkan data. Ya, mengelompokkan data. Jadi nanti ada contohnya ya, mengelompokkan data atau mengcluster data. Misalkan ada 150 data, itu nanti bisa dikelompokkan seperti apa gitu ya. Ya tentunya kita harus menentukan dulu target kelompok klasternya. Misalkan kita dari 150 itu kita bagi menjadi 3, misalkan 3 klaster atau 3 kelompok. Nah, yang kita tidak tahu adalah mana saja dari 150 data itu yang masuk ke kelompok 1, yang masuk ke kelompok 2, ataupun yang masuk ke kelompok 3. Nah, dengan bantuan metode Kamin ini nanti kita bisa mengelompokkan 150 data itu ke
dalam 3 klaster yang kita targetkan tadi berdasarkan nilai yang mirip, ya, nilai yang mirip, gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum saya lanjut ke contoh kasus. Halo? Belum sih Pak. Belum ya? Cari Jelas, Pak. Oke. senjata satu. Baik, kalau begitu saya langsung ke Python-nya ya. Nah, Anda bisa aktifkan Anaconda dulu ya. Kemudian aktifkan Jupyter Notebook ya. Launch gitu. Nanti nah ini sudah masuk ke Jupyter-nya ya. Kemudian pilih folder kerjanya ya, saya di folder belajar Python ini ya. Kemudian bikin file Python baru ya, new Python 3 gitu ya. Tunggu sampai muncul. Ya, kalau sudah muncul rubah namanya, misalkan Kamin 01 ya, Kamin 01. Oke, itu nama. Oh, sudah pernah ada nih. Ini aja, Kamil underscore 01 ya. Oke, baik. Tadi sudah saya buat ya programnya dan sudah saya share ya, saya jelaskan dulu ya. Nanti pada contoh kali ini ya, saya akan menggunakan dataset Iris ya. Dataset Iris ini dataset yang berisikan data tentang bunga iris ya, berdasarkan panjang lebar petal atau lebar kelopak ya, panjang dan lebar. Demikian juga dengan petal sama, kok lupa saya, sepal ya, petal sama sepal ya. Kalau Anda ingin lebih paham lagi apa itu dataset Iris, ini alamatnya bisa Anda buka di Wikipedia ya. Namanya sudah saya nah ini ya. Jadi ada dataset yang berisikan data bunga iris ya, berdasarkan panjang dan lebar petal maupun sepalnya, sepal dan petal ya, sepal length ya, sepal width ya, petal length dan petal width. Nah, dataset ini ya berisi 150 data ya, dataset Iris ini berisi 150 data ya tentang data bunga iris yang terdiri dari 3 jenis ya, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Kalau di sini sebutkan ada enggak ya? Oke, nanti saya ada contohnya ya. Yang penting Anda paham dulu bahwa di contoh ini saya menggunakan dataset iris ya. Dataset iris itu data tentang bunga iris ya. Ada 4 fitur atau 4 field ya. Panjang sepal, lebar sepal, panjang petal dan panjang lebar petal, gitu aja ya. Kemudian ada lagi satu fitur targetnya, yaitu jenis bunga irisnya ya.
di situ ada 3 jenis ya. Dari 150 itu ada 3 jenis. Oke. Nah, caranya kita membaca dataset ini ya. Ya, ini kita aktifkan scikit-learn ya, from scikit-learn import dataset gitu aja. Kemudian ini variabel iris sama dengan dataset dot load iris ya. Jadi ini nanti akan langsung otomatis membaca dataset iris gitu aja ya. Saran begini. Oke. Kemudian kita tampilkan datanya. Ya. Ya, lihat dulu. Nah, ini datanya ya. Data dari dataset iris ada 4 field ini input ya dan 1 field target mestinya. Nah, data aslinya semacam ini ya. Bentar, saya sudah menyiapkan CSV-nya ya. CSV-nya tadi mana ya, saya lupa naruhnya. Oh, ini. Ini format CSV-nya, dataset iris ya, format CSV-nya ya. Nah, ini ada sepal length ya, fieldnya sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan species ya, spesiesnya. Jadi ada 5 fitur, ada 5 field. 4 field pertama itu digunakan sebagai field atau fitur input, dan 1 fitur kelima itu digunakan sebagai fitur atau field targetnya. Nah, datanya ini ya, salah satu datanya ini 5,1 itu berarti sepal length-nya dari data ke 1, 3,5 ini sepal width dari data ke 1, 1,4 itu petal length dari data ke 1, 0,2 itu petal width dari data ke 1, kemudian setosa itu spesies ya, sementara dianggap sebagai ini data ke data pertama itu dianggap spesies setosa ya. Jadi, gitu ya. Kalau ini ada 150 data ya, ada 150 data. Oke, ini yang dibaca ya, ini yang dibaca. Ini saya tutup aja ini, kembali tadi ke programnya. Oke. Ya, ini ketika dibaca iris data berarti yang diambil adalah 4 field data inputnya ya, fitur inputnya ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya saya tampilkan dimensinya dari data iris ke data set gitu ya. Itu dimensinya. Nah, ini terlihat 150 record atau 150 data, 4 fitur atau 4 field ya. Berarti yang diambil tadi itu ya, sepal width, sepal length, petal width, petal length gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa menampilkan nama fieldnya ya, atau nama fiturnya ya, iris.fitur_names itu. Nah, ini berarti urutannya sepal length ya. Jadi tadi bukan sepal width dulu, sepal length. Nah, ini satuannya senti, sepal width, senti juga, petal length, dan petal width ya. Oke. Berikutnya kita bisa tampilkan nomor target klasternya. Tampilkan nomor target klaster dari dataset iris. Nah, seperti yang tadi kita lihat, saya buka lagi ya. Nah, field kelima itu menjadi targetnya ya. Di sini ada setosa, ada versicolor,
dan ada virginica, ya. Berarti ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis. Ya. Nah, jenisnya masing-masing dikasih nomor, mulai dari urut 0. Berarti ada 0, 1, dan 2. Jadi iris targetnya, nomor target klasternya itu ada 3 ya. 0 itu setosa, 1 itu versicolor, dan yang 2 itu virginica. Gitu ya. Oke, ini awalnya begini. Dianggap bahwa data pertama itu masuk klasternya setosa, tapi belum tentu, nanti kita akan dikoreksi ya berdasarkan kemiripan nilainya ya. Bisa jadi yang tadinya dimasukkan ke klaster 0 itu berubah menjadi klaster 1, bisa jadi begitu. Yang 1 bisa menjadi klaster 0 atau klaster 2 ya, yang 2 juga bisa berubah, tapi ini nilai awal aja itu ya, nilai awal. Oke, berikutnya ya, kita tampilkan target name-nya. Ini caranya iris target name ya, pilihannya ada 3, setosa, versicolor, dan virginica ya. Nah, kemudian kita rubah ya, data array ya, data array baik untuk iris datanya ya, yang ini ya, ini kan masih array, maupun iris targetnya ya, yang tadinya ini ya, array juga. Dengan cara begini, kita menggunakan library pandas ya, import pandas spd ya, ini variabelnya pd, Anda bisa rubah nama variabelnya tapi library-nya pakai pandas gitu ya. S-nya tidak harus spd. Kemudian X sama dengan PD ini sebagai wakil atau alias dari library pandas, dot data frame ya. Kita membuat data frame atau membuat semacam data tabel gitu ya. Ya, data frame atau data tabel berdasarkan yang X itu berdasarkan iris data, yang Y berdasarkan iris target ya. Untuk yang X kolomnya ada 4 ya, yaitu sepaleng ya, saya kasih ini aja dah, sepaleng ya, sepal white, sepaleng, dan petal white ya. Oke, kemudian untuk yang Y, karena dia iris target cuma 1 kolom, kita beri nama kolomnya target gitu ya. Putaran. Oke. Nah, itu sudah terbentuk 2 data frame atau 2 data tabel ya, X dan Y. Nah, kalau kita ingin tahu data X-nya seperti apa, ketikkan X gitu aja. Nah, ini sudah menjadi begini. Ya, yang awalnya kan data array semacam ini tanpa judul kolom. Ya. Coba judul kolom ini kan array. Kemudian dirubah menjadi data frame atau data tabel. Ya, mulai dari nomor urut 0 berarti sampai 149 karena ada 150 record atau 154 kolom ya. Sudah ini ya. Nah, ini seperti data tabel. Kemudian untuk Y juga sama, tapi kolomnya juga 1 ya, masih 1, sehingga modelnya semacam ini aja. Oke. Targetnya record ke 1 sampai sekian itu 0 ya, kemudian yang ini ada beberapa record ya, di target menjadi 1, baru sisanya 2 gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Ini belum masuk kaminnya, kita masih mempersiapkan datasetnya ya. Oke, belum ya? Baik. Nanti ini sudah saya rekam kok, nanti bisa Anda lihat ulang ya. Oke, berikutnya ini sudah tampilkan. Nah, baru kita masuk ke
kaminnya ya. Nah, ini kaminnya cukup mudah sekali ya, dengan cara begini saja ya. Jadi pembentukan model kamin dengan 3 klaster target ya. Caranya kita menggunakan library skeleton tadi ya, from skeleton cluster. Nah, ini fungsi cluster ya, diimport menjadi nama variabelnya ini kamin ya. Ini nama variabel ini terserah tapi ya. Terserah mau KM saja atau K saja silakan. Saya pakai kamin gitu ya. Kemudian ini variabel lagi model. Jadi kalau variabel itu silakan Anda rubah boleh ya. Tapi kalau ini sudah bawaannya gitu ya. Karena ini memanggil sebuah fungsi cluster yang ada di library skeleton ya, skeleton ya. Model sama dengan kamin. Kamin ini mengacu ke variabel ini ya, ke variabel ini ya. Jadi kalau ini diganti KM saja ya di sini KM gitu ya. Oke. Dalam kurung n cluster. Nah, ini jumlah klasternya sama dengan 3. Misalkan gitu ya, kita membuat 3 cluster target. Kemudian model .fit dari X ya. Yang di cluster itu data X bukan data Y ya. Tapi yang di cluster ini. Yang di cluster ini. Oke ya. Baik. Targetnya ini ini nilai aslinya gitu ya, nilai aslinya. Oke, kita run. Kita tunggu ya sudah. Nah, ini berarti sudah sukses menjalankan atau mengevaluasi data X ya dengan metode kamin ya, dan klasternya 3. Nah, kita tinggal tampilkan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, hasilnya semacam ini. Yang tadi bisa dibandingkan. Ya, ini kan aslinya begini. Ya, jadi data pertama itu masuk klaster ke 0 ya, bla 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 sekian. Ini saya nggak tahu ini data ke berapa, ini ada masuk ke 1 ya, baru yang di sini masuk ke klaster 2. Nah, di sini hasilnya berubah ya, berubah. Ini hampir tidak ada perubahan, yang di sini sama. Yang ini sebagian ya, mestinya 0 jadi 1, dikenali 1, yang ini tadinya 1 jadi 2 dan seterusnya. Ini ada yang berubah. Ada yang berubah. Jadi pengenalan kamin terhadap data ini semacam ini ya, data semacam ini itu agak berbeda dengan data sebenarnya. Kalau yang ini kan data sebenarnya bahwa data ke 0 itu masuk klaster 0 ya. Data pertama ini ya, data berikutnya masuk klaster 0 gitu ya. Nah, ini nanti kita perbandingkan dengan conversion matrix ya. Berapa yang dikenali benar, berapa yang dikenali salah gitu ya. Nah, kita bisa menghitung akurasinya, akurasi dari kamin ini gitu ya. Bisa dipahami ya? Halo? Halo? Iya Pak, bisa Hah? Pak. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, conversion Bisa, matrix itu digunakan untuk mengukur model yang dihasilkan ini. Ini kan modelnya. Itu akan dibandingkan dengan data aslinya. Ya. Data aslinya kan tadi misalkan ini ya. Ini data ke 1 ya, itu dia dikenali atau faktanya dikenali sebagai kelompok ke 0 atau setosa itu tadi. Nah, di sini hasil clustering sama kan gitu ya, tapi nanti ada beberapa yang beda. Ini berarti penyimpangan ya, atau mungkin kesalahan pengenalan dari model cluster yang dilakukan ya. Ini nanti ngukur akurasinya itu kita menggunakan conversion matrix ya. Caranya nanti ada ya, metode ininya apa fungsinya ya, tidak perlu Anda menghitung satu persatu, membandingkan satu persatu gitu ya. Ya nanti pakai di
cross table gitu ya, di crosskan gitu ya. Oke, nah sampai di sini paham dulu ya. Jadi nanti ini caranya ya. Cuma ini aja sebetulnya ya. Setelah kita menyiapkan datasetnya ya, kita tinggal manggil begini saja fungsi kaminnya. Tidak perlu ngitung pakai looping dan seterusnya. Sebetulnya di dalam kamin ini ada looping ya, looping gitu ya, yang agak jelimet gitu ya, ngitung minnya gitu ya, geser titik center rate-nya masing-masing cluster, kemudian mencari anggota yang terbaru gitu ya. Demikian terus berputar. Bisa jadi perputarannya itu bisa sampai 100 kali putaran atau bahkan lebih ya. Nah, dengan cara begini kita nggak diribetkan lagi ya. Kita tinggal manggil library-nya ya. Kita manggil fungsi yang ada di library scalar itu atau skeplan ini ya. Oke. Nah, kalau outputnya semacam ini masih kurang informasi ya, kurang informatif gitu ya. Kita agak susah membaca datanya karena ini berupa angka ya. Alangkah lebih baik ya kalau kita menggunakan sebuah grafik gitu ya, grafik keanggotaan. Oke, kita coba bikin lagi baru ya untuk menyempurnakan yang ini tidak saya hapus gitu ya, tidak saya rubah, saya buat aja baru ya, new ya. Nah, agak lemot laptop saya. Oke, saya kasih nama kami 02 ini ya, nama filenya. Oke, sudah saya share juga ini ya, kita tinggal copy paste ya, kita gunakan library pandas ya. Ya, kita aliaskan dengan PD, kemudian NumPy, SNP ya. Ini nama variabel aliasnya ya, silahkan Anda rubah. Kemudian matplotlib ya, .pyplot ya. Nah, ini kasih nama alias PLT ya. Jadi untuk menggambar atau mengplot ya grafik keanggotaan dari setiap cluster. Berikutnya hampir sama dengan yang pertama tadi, kita manggil lagi ini ya. Ini kan tadi sama dengan yang ini ya, data yang pertama ini program ya, baris program yang pertama tadi sama persis. Sekarang jadi membaca dataset irisnya ya, yang 150 record tadi ya. Oke, sudah. Kemudian tampilkan dataset iris sama. Oke, sudah muncul itu. Kemudian tampilkan dimensinya. Dimensinya itu benar ya, 150 data atau 150 record dengan 4 field inputnya. Fitur name-nya ya, fieldnya namanya apa ya, akan muncul ini ya, fieldnya. Berikutnya untuk array targetnya ya. Ini targetnya. Jadi data pertama ini masuk kelompok ke 0 sampai data ke berapa ya, ini nanti bisa Anda hitung ya. Jadi urutkan ya, berdasarkan klasternya masing-masing. Ini data aktualnya, data aslinya begini ya. Kemudian target name ya, itu Setosa versi color Virginica, Setosa 0 versi color itu 1, Virginica 2
Ya, artinya yang 00 ini ya aktualnya adalah setosa. Yang 111 ini sampai di sini aktualnya adalah versi color, iris jenis irisnya adalah versi color. Yang 2 ini irisnya jenis virginica, gitu ya. Dan tampilkan ya, ini belum frame ini ya, jadi data sebentar ini kurang ini ya, programnya kurang, ininya kurang ya, nanti saya posting ulang gitu ya. Oke, kita rubah dulu data array-nya menjadi data frame atau tabel, data tabel seperti yang tadi, semacam ini. Saya run. Oke, kemudian bisa tampilkan frame X-nya, ya, data frame X-nya itu, kemudian data frame Y-nya, ya, ini sudah muncul, sudah jadi data tabel atau jadi data frame ya. Berikutnya kita tentukan warna keanggotaan ya. Nanti ya, menggunakan ini colornya ya, dari array ya, NPD-nya kita seperti itu. Kemudian kita gambar ya, data aslinya ya, untuk petalnya dulu ya. Nah, di sini kita gunakan petal length dan petal width ya. Warna yang digunakan adalah iris target, tema berdasarkan nomor iris targetnya. Jadi kalau 0 ya, anggotanya 0 itu dark gray, kalau 1 light salmon, kalau 2 powder blue ya, berdasarkan iris targetnya gitu ya. Kemudian diameter atau size ya, ukuran dari titik-titik keanggotaannya nanti akan tergambar dalam grafik. Setiap data itu titik-titik ya. Nah, ini size-nya 50. Kemudian tampilkan gitu ya. Nah, akan muncul semacam ini. Sebentar. Ke yang salah. Data length. Oh ya, ini belum saya baca data length. Oke. Ini saya rubah dulu, jalan. Ini saya run dulu. Nah. Ya, sebentar, sebelum saya lupa, saya rubah dulu yang ininya ya. Ini saya belum rubah. Oke. Yang di sini juga belum rubah. Ini. Oke, kalau melihat hasilnya semacam ini. Jadi berdasarkan data petal, baik petal length maupun petal width, ya. Ini data asli ya, sebelum
dilakukan proses kamin, ya, pengelompokan ulang maksudnya gitu ya. Muncul semacam ini ada 3 kelompok, ya. Yang 0 itu drakri warnanya, yang 1 itu like salmon, yang kedua adalah ini powder blue, ya. Kemudian kita bisa berdasarkan sepalnya dengan cara yang sama, ya. Ini ya, tinggal dirubah saja di katanya, ya, sepal length, sepal wide. Ya, kalau di sini kan petal length, petal wide, yang lainnya sama, ya. Dan ya, ini gambarnya, ini gambar data asli, ya, gambar grafik dari data asli berdasarkan klaster sepalnya, ya, kelompok sepalnya, sepal length maupun sepal wide-nya. Nah, kemudian kita coba membandingkan, ya, membandingkan gambar ini, ya, baik dari segi petal maupun sepal dengan data yang setelah diklaster. Ya. Seperti tadi kita bentuk dulu klaster berdasarkan metode Kamin, ya, dengan cara ini sama dengan yang tadi, sekitaran. Oke, itu ya, sudah jadi. Nah, kita tinggal tampilkan dulu modelnya menjadi semacam bagaimana. Ya, ini, ya, ya, ada perubahan. Oke, sebentar, ini ada model label gitu ya. Oke, berikutnya kita tampilkan cluster centernya atau centroid untuk masing-masing cluster, ya. Jadi centroid masing-masing cluster, ya, centroid akhir masing-masing cluster. Jadi model cluster centers gitu ya. Nah, model itu dari ini hasilnya, ya, dari ini, ya, proses ini, ya, proses kaminnya, ya. Kita bisa ngambil labelnya sama ngambil nampilkan centroid masing-masing cluster. Kita lihat, ya, dan cara membacanya. Nah, ini saudara, ada array berapa ini? 3 kali 4, ya. 3 itu maksudnya 3 cluster, 4 itu 4 kolom ini, ya, berdasarkan nilai sepal length, sepal wide, petal length, petal wide. Jadi baris pertama ini itu menunjukkan centroid dari cluster ke-1, ya, dengan ciri semacam ini, nilai rata-ratanya, titik tengahnya, ya, itu sepal lengthnya, ya, yang awal itu apa? Petal dulu, ya, petal lengthnya, ya, itu 6,85 maksudnya gitu ya. Petal wide-nya 3,07. Ini berdasarkan means dari anggotanya, ya. Jadi misalkan di klaster ke-1 itu ada 50 lah, taruhlah kita 50 misalkan, ya, gampangannya. Dari 50 data yang masuk klaster ke-1 itu nilai min petal lengthnya itu 6,85 menjadi titik centroid ini, ya. Untuk petal wide-nya segini, ya, sepal ya, benar, sepal length, ya, klaster ke-1 ini minnya, ya, petal wide-nya, ya, min dari petal wide klaster ke-1 ini. Klaster kedua ini, ya. Klaster ketiga
Nah, berdasarkan data inilah ya dia akan mengelompokkan 150 data tadi lebih mendekat kemana gitu ya, ciri khasnya baik dari petal length, petal width, sepal length maupun sepal width-nya. Nah, gitu ya, sehinggalah terbentuk semacam ini ya, semacam ini ya. Berarti yang data pertama itu mendekati ini nilainya gitu ya, karena kan satu dan seterusnya. Data ke 150 mendekati, karena di sini 2 ya, berarti mendekati yang ini ya, gitu ya. Oke, kita tampilkan ya dalam bentuk grafik juga ya. Kita tentukan dulu color map-nya ya. Kita rubah red, green, blue ya. Kita gunakan gray, salmon light dan seterusnya ya. Kita pakai itu, terserah ya warna yang mau dipakai ya. Kita tampilkan grafik petalnya setelah di cluster ya. Ya, ini hasilnya setelah clustering ya. Kira-kira modelnya sama nggak dengan ini? Hampir sama ya, hampir sama, cuma ada sedikit penyimpangan, artinya ada pengenalan yang keliru ya dari kaminnya, ada gitu ya, nanti masuk ke conversion matrixnya ya. Oke, ini ya after clustering petal itu dibandingkan dengan before clustering petalnya ya. Oke. Dan berikutnya yang berdasarkan sepalnya ya, yang setelah di clustering ya, jalankan saja ya sepal after clustering ya, dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini ya, ini dibandingkan dengan yang before clustering sepalnya, dibandingkan dengan yang ini. Nah, baik, berikutnya kita cross tab ya, cross tab antara iris target ya, jadi aslinya dengan model label. Nah, jadi ini polanya tadi. Nah, ini model label ini itu dibandingkan di cross tab dengan target ya, model target itu ini bisa ini ya, iris target ya, iris target dibandingkan dengan ini. Ya. Ini caranya cukup begini ya, caranya begini. Maka akan muncul, nah akan muncul ini saudara ya, akan muncul conversion matrixnya. Jadi kelas ke 0, 1, 2, 0, 1, 2 ya. Oke. Nah, itu nanti bisa dihitung akurasinya ya, dan errornya ya, dengan rumus yang tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya. Intinya kalau kita mau bikin atau menerapkan cluster min-nya ya cuma ini sebetulnya ya, setelah kita menyiapkan datasetnya ya tinggal mengcluster ini. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Nah, jumlah cluster itu bisa kita rubah ya, kita tidak harus 3 seperti cluster target aslinya ya. Misalkan kita rubah menjadi 2 misalkan gitu ya. Ya, kita lihat maksudnya seperti apa ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah kami dengan clusternya, jumlah clusternya 2. Kita tampilkan hasilnya. Nah, lihat di sini. Dari 150
data tadi, ya, maka yang aslinya itu masuk kelompok kedua, gitu ya, dia akan dicarikan kedekatannya. Ya. Akhirnya jadi begini ya. Nah, jadi begini. Ya, enggak, ya. Mana yang kan cuma ada 2 pilihan klaster gitu ya. Jadi yang kedua itu nanti yang masuk klaster kedua itu nanti dicarikan lebih dekat kemana, ke 0 atau ke 1, itu maksudnya ya. Kalau di sini saya jadi 4 gitu ya. 4 misalkan sekarang ya, sekarang ke sini sebentar. Ya tadi. Ini. Ya, saya jadi 4. Nah, kalau 3, nah ini tadi saya mencet apa ini tadi. Saya hapus saja. Saya tambahkan. Ya, kalau saya rubah jadi 4, kan ya, klaster keempat tidak ada, ya, nggak muncul, ya. Kalau saya rubah jadi 6 misalkan, saya run, ya, justru 6 kalau dipecah jadi 6, ya, 6 klaster, muncul klaster kelima, klaster keempat muncul, ya. Nah, hampir semua klaster ada. Nah, kalau klasternya 4 itu begini lagi saya. Sebentar. Saya tambahkan. Kalau 4, klaster keempat tidak muncul. Klaster ketiga muncul. Ya. Oh ya, tidak muncul. Jadi semua klaster ada, ya. Dan begitu, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi begitu ya, data itu selalu hasil clustering akan selalu berubah, ya, sesuai dengan jumlah klasternya juga ini ya, yang kita set, berapa klaster yang kita set gitu. Kalau kita rubah jadi 5, ya, ini. Oke, kemudian saya run. Nah, ini muncul juga ini perubahannya, ya. Ini nanti ini titik centroid untuk masing-masing klaster. Di sini kan ada 5 klaster, ya. Jadi nanti ada 5 titik ini.
titik sentriknya dengan data semacam ini. Nah, color mapnya misalkan ditambahkan, misalkan blue, green, biru, misalkan sama black misalkan ya, kira-kira begitu. Run, oke, kemudian saya run ini, sebentar. Oh ini hasilnya. Ini jadi 5. Nah, ini juga saya run. Ya, nah ini. Nah, Anda bisa mencoba-coba ya, kira-kira 150 data itu kalau di cluster menjadi sekian gitu ya. Kira-kira modelnya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Yang intinya untuk membuat cluster atau mengcluster data menggunakan Python ini sangat mudah sekali karena sudah ada library-nya. Kita tinggal menentukan datasetnya mana, kemudian kita akan cluster menjadi berapa ya. Di sini nanti akan terlihat titik-titik masing-masing cluster. Nah, ini kan tadi contoh untuk data bunga iris ya. Kita bisa juga membuat contoh yang lain. Misalkan kita mau menggambarkan misalkan karakteristik UMKM di Kota Malang misalkan berdasarkan modalnya. Nah, berarti field pertama modal atau fitur pertama modal, kemudian yang kedua omset, misalkan, yang ketiga laba, yang keempat hutang misalkan. Boleh begitu ya. Nah, itu nanti datanya seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Itu untuk menggambarkan karakteristik UMKM di Kota Malang berdasarkan 4 fitur ya. Kalau ini kan menggambarkan klasifikasi bunga iris berdasarkan itu tadi ya, sepal length, sepal wide, petal length, petal wide ya. Kalau UMKM mungkin modal, omset, laba, hutang ya, dan apa misalkan boleh ditambahkan silahkan. Nah, target clusteringnya berapa, ada berapa misalkan. Berarti ini kalau ini ada 5, nah, contohnya ada 5 cluster atau 5 kelompok UMKM di Kota Malang misalkan. Nah, itu bisa digunakan misalkan kalau pemerintah Kabupaten Kota Malang memberikan bantuan dana atau bantuan apalah yang kepada UMKM sesuai dengan karakteristiknya. Jadi tidak kalau bahasa Jawanya dikebiau ya, disamaratakan gitu ya. Entah UMKM yang sudah besar maupun yang masih kecil itu pokoknya dikasih bantuan sekian. Nah, itu saya kira kurang bijak gitu ya. Memberikan bantuan itu sesuai dengan kemampuan atau karakteristik dari UMKM-nya. Jadi kira-kira contoh apa ya, contoh lain dari penerapan clustering semacam itu. Nah, di pertemuan kali ini saya contohkan tentang pengelompokan bunga iris ya berdasarkan itu tadi, petal length, petal wide, sepal length, sepal wide itu tadi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa Anda pahami ya. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup ya? Sepertinya belum, Pak. Ya, kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Nanti filenya akan saya upload ulang gitu ya, beserta
rekaman video ini ya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.